Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan kita dalam rahasia dagang ya. Jadi ini kelanjutan yang kedua mengenai objek yang dilindungi dalam rahasia dagang. Ini beberapa objek-objek yang bisa kita baca bersama ya untuk hal-hal yang dapat dilindungi dalam sifat rahasia dagang. Nah, untuk sifat rahasia dagang sendiri dia ada yang bersifat tertutup dan terbuka. Artinya di sini yang bersifat tertutup itu ya itu tidak diketahui oleh siapapun gitu ya, kecuali petugas atau pejabat yang berwenang, dan ini juga untuk menjaga kerahasiaannya kita bisa membuat sebuah perjanjian gitu ya sebelum melakukan tekan kontrak atau kerja. Kemudian bersifat terbuka. Nah, informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Jadi ada beberapa rahasia dari sebuah bisnis itu yang sifatnya terbuka. Nah, kemudian sifat rahasia dagang yang terbuka itu sendiri penjelasannya biasanya yang bisa diterima atau dibuka ke halayak umum gitu ya. Yang pertama itu yang sifatnya adalah hasil penelitian. Nah, ini rahasianya bisa bersifat terbuka atau diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian rencana tata ruang pengembangan wilayah, hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan serta pelatihan, pemikiran, strategi menciptakan perdamaian, dan biografi seseorang yang berhasil dalam usaha itu boleh diketahui ya rahasianya. Kemudian informasi mendapat perlindungan hukum. Nah, ini beberapa informasi dari sebuah bisnis yang bisa kita ajukan perlindungan hukumnya. Yang pertama adalah daftar pelanggan, penelitian pasar, penelitian teknis, resep makanan atau ramuan atau formula makanan minuman gitu ya. Sistem kerja tertentu, misalkan dalam sebuah bisnis atau contohnya kafe gitu ya. Biasanya kan ada sistem kerja bagi karyawannya seperti itu. Nah, itu juga bisa bersifat rahasia. Dan ide atau konsep yang mendasari kampanye pengilhaman atau pemasaran, kemudian informasi keuangan dan sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin. Ini semua bisa kita ajukan perlindungan hukumnya atau dengan usaha kita sendiri gitu ya, dengan melakukan surat perjanjian kepada karyawan yang berada dalam perusahaan kita. Kemudian bagaimana pelanggaran rahasia dagang terjadi? Nah, yang pertama seperti ini. Pelanggaran itu terjadi jika seorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang kita, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban secara tertulis. Nah, ini baru bisa kita ajukan ke ranah hukum seperti itu. Kemudian seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ya, misalkan mencuri data gitu ya yang dilakukan oleh biasanya sih ini lebih ke bidang penelitian industri gitu ya yang terjadi beberapa belakangan ini dari selanjutnya penyidikan dan ancaman pidana. Nah, pelanggarannya untuk HKI gitu ya, itu ancaman pidananya pertama dia ada hukum perdata dan pidana. Untuk pidana dia berdasarkan delik aduan. Jadi pasal 17 itu paling lama hukumannya 2 tahun penjara dan denda paling besar adalah sekitar 300 juta. Gitu ya. Jadi dikenakan sanksi hukum karena melakukan pelanggaran pidana. Selanjutnya upaya hukum jika terjadi pelanggaran. Ya, upaya hukumnya adalah yang pertama penetapan pengadilan secara sementara atau tetap, ganti rugi, perhitungan laba, serta penyerahan barang bukti. Jadi saat kita mengajukan sebuah pelanggaran rahasia dagang, kita harus memiliki bukti secara jelas gitu ya. Pelanggaran apa saja yang terjadi, kemudian bukti-bukti yang kita miliki, rahasia-rahasia dagang yang kita punya itu nanti bisa diajukan seperti itu. Nah, rahasia dagang sendiri gitu ya, hubungannya itu sebenarnya lebih erat terhadap karyawan atau pegawai antara istilahnya pimpinan atau pemiliknya gitu, inventornya kepada pegawainya. Jadi biasanya memang pelanggaran ini dilakukan oleh karyawan atau pegawai. Nah, untuk menjamin agar rahasia kita itu
terjaga gitu ya. Ini ada beberapa bentuk perjanjian. Yang pertama adalah confidentiality agreements ya. Kemudian yang kedua adalah non disclosure agreements gitu ya. Oke, ini beberapa tips lah sebenarnya, atau memang harus tahu ya bagi inventor yang akan memulai usaha. Jika ada beberapa atau mungkin salah satunya rahasia dagang dilindungi, kita harus siap siaga lah istilahnya ya, karena kita tidak tahu pegawai kita apakah memang benar dapat dipercaya atau memang bekerja ya kita tidak tahu mereka akan bekerja lama di kita atau akan tertarik dengan perusahaan lain seperti itu. Nah, langkah-langkah mempertahankannya tadi ya, selain kita membuat sebuah surat perjanjian, ini memasang tulisan selain karyawan dilarang masuk. Nah, ini biasanya pada ini ya, perusahaan-perusahaan yang sering kita temui, misalkan bank gitu ya, atau leasing, kemudian kafe gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian memasang tulisan peringatan, misalkan dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret, itu juga seringnya kita temukan. Kemudian apabila banyak rahasia database komputer, maka komputer dipasang password, jadi ada usaha dari pemiliknya. Kemudian mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani persyaratan untuk menjaga rahasia gitu ya tadi. Misalkan contohnya menggunakan confidentiality agreement atau CA tadi ya. Oke, kemudian langkah yang kedua, membuat perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia tadi. Kemudian dokumen rahasia tertulis disimpan dalam map ya, dan memberikan tanda rahasia, misalkan dilarang mengcopy tanpa izin tertulis atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah langkah mempertahankannya, tidak mengcopy dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan. Ini juga perlu kita jaga gitu. Kemudian sebaiknya mempunyai fotokopi sendiri untuk mengcopy dokumen, memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai, kemudian menghapus file-file penting dan memasang alarm, misalkan security personal juga bisa. Nah, kemudian rahasia dagang dengan HKI, sebenarnya dia adalah bentuk HKI yang HKI lain yang tidak bersifat rahasia. Misalkan HKI lainnya dilindungi harus dipublikasikan, tetapi rahasia dagang dilindungi karena sifatnya yang rahasia. Jadi sebenarnya kalau HKI itu bentuknya secara umum dipublikasikan, tapi untuk rahasia dagang dalam HKI ini dia tidak perlu tidak dipublikasikan, dijaga sifatnya dia rahasia. Dan rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau penerimaan baru. Ya, karena ini merupakan investasi lah gitu ya, modal dari sebuah bisnis gitu. Kemudian perlindungan rahasia dagang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia investasi yang saya sebutkan tadi dan perdagangan, karena melalui perlindungan seperti informasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kegiatan yang dianggap tidak sebuah pelanggaran tadi ya, sebenarnya sudah disebutkan untuk kepentingan keamanan negara, kesehatan, dan untuk dalam dunia pendidikan gitu ya.